Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Baik, kita absen terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Oh, Putra kenapa tidak hadir? Baik, Putra sakit ya. Oke, kita coba berdiri dulu semuanya. Kita cek kelengkapan atribut sekolahnya ya. Alhamdulillah, sekarang sudah ada peningkatan ya. Atributnya sudah lengkap, bajunya pada rapi-rapi. Semoga kedepannya terus selalu seperti ini. Silakan duduk kembali. Sekarang untuk ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran akan dimulai. Oke anak-anak, sebelumnya masih pada mengingat apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Coba yang masih ingat acungkan tangannya. Oke, berarti tadi malam sudah mengulas ya materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Nah, di sini apakah ada yang masih mengingat organel apa yang menyusun sebuah sel? Baik, Putra. Ya, betul ya yang dikatakan Putra. Organel-organel yang menyusun sebuah sel itu ada nukleus sebagai inti nukleus atau bisa disebut juga anak inti, seperti retikulum endoplasma, sitoplasma, ribosom, badan Golgi, sentriol, mitokondria, vakuola, plastida, dan yang membungkus semua itu yaitu membran sel dan dinding sel. Baik, di sini ibu akan bertanya ya kepada anak-anak, apakah organel penyusun sel tumbuhan dan sel hewan itu sama? Baik, ada yang menjawab sama, ada yang menjawab tidak sama ya. Jawabannya akan diketahui setelah kita mempelajari subbab bahasan pada hari ini. Ibu akan memberikan tugas individu dan juga tugas kelompok. Nah, ibu harap anak-anak semua dapat berpartisipasi aktif dalam pelajaran ya. Karena setiap aktivitas anak-anak semua akan ibu nilai, termasuk siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab. Nah, baik. Di sini ibu akan membagi kelompok pada setiap anggota kelompoknya terdiri dari 5 orang karena kelas ini terdapat 20 orang siswa ya. Nah, sekarang masing-masing perwakilan kelompok silahkan ke depan untuk mengambil pertanyaan diskusi kelompok. Baik, karena semua kelompok sudah mendapatkan pertanyaan diskusi, sekarang semua perhatikan gambar masing-masing kertas dan di sana ada gambar sel beserta organelnya. Nah, tugas anak-anak semua silahkan diskusikan bersama teman-teman sekelompok nama masing-masing organel yang terdapat pada gambar. Jadi di sana diberi keterangan organel apa sesuai nomornya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan yang ada pada kertas yang sudah ibu bagikan, perhatikan terlebih dahulu ibu akan menjelaskan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki banyak kesamaan. Jadi yang akan dibahas sekarang yaitu perbedaan organel yang ada pada sel hewan dan sel tumbuhan. Silahkan Anda semua perhatikan, kemudian lembar diskusi yang telah ibu berikan didiskusikan ke kelompok ya, lalu dijawab di lembar tersebut. Nah, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan ialah bahwa sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku di sekitar membran sel plasma. Nah, sekarang silahkan semuanya berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Sebagai referensi utama, silahkan kalian menggunakan buku cetakan anak-anak sekalian ya, untuk memastikan benar atau tidaknya nama organel yang
digambar. Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk Anda berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas tersebut, tunjuk satu orang sebagai perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari apa yang kalian telah kerjakan. Nah, jawabannya rata-rata sudah baik ya. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada pada lembar diskusi kalian. Nah, di sebelah kanan ini adalah sel hewan dan di sebelah kiri ini adalah sel tumbuhan. Nah, jadi ada beberapa organel sel dalam hewan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, begitu juga sebaliknya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling utama itu terletak pada dinding sel. Pada sel tumbuhan ini memiliki dinding sel, sementara pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sebagaimana yang sudah dipresentasikan tadi ya. Nah, sel tumbuhan ini berfungsi untuk melindungi serta menunjang pertumbuhan pada sel tersebut, di mana kondisi ini membuat sel tumbuhan lebih keras dibandingkan sel yang lainnya. Di antaranya zat kayu yaitu selulosa, di mana tersusun dari glukosa dan dinding sel sendiri. Terdiri dari dua jenis yaitu sel primer dan sel sekunder. Nah, selanjutnya yaitu sel hewan. Sel hewan mempunyai sentriol, sementara sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Fungsinya yaitu untuk sebagai pengatur pembelahan pada sel hewan, di mana juga memiliki fungsi sebagai pemisah kromosom. Selanjutnya vakuola. Vakuola merupakan organ sel penting berupa rongga berisi cairan yang ada dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Namun pada sel tumbuhan ukurannya ini lebih besar dibandingkan dengan yang ditemukan pada sel hewan. Semakin besar ukuran vakuola, tandanya makin tua umur tersebut. Nah, yang terakhir itu ada plastida. Plastida pada sel tumbuhan ini mempunyai fungsi untuk melakukan fotosintesis, sedangkan pada sel hewan itu tidak ada ya. Jadi dapat disimpulkan pada materi hari ini bahwasannya antara sel hewan dan sel tumbuhan itu organel penyusunnya berbeda. Sebagaimana Anda semua melihat batang pohon yang keras itu adalah sel tumbuhan, dikarenakan adanya dinding sel sehingga memberikan bentuk tetap pada tumbuhan atau dia bersifat kaku, dan berbeda pada sel hewan itu terasa lebih lembek ya, karena tidak ada dinding sel yang mempertahankan bentuk dari sel tersebut. Lalu perbedaan lainnya yaitu pada sel tumbuhan ini tidak memiliki sentrosom, sedangkan pada sel hewan memiliki sentrosom. Lalu sel tumbuhan ini terdapat plastida, sedangkan pada sel hewan tidak terdapat plastida. Nah, baik anak-anak semua, Ibu akan memberikan post-test untuk materi hari ini. Baik ketua kelasnya, Ibu minta tolong bagikan lembar kerja kepada teman-temannya. Baik, semuanya sudah mendapatkan ya kertasnya. Sekarang silahkan kalian mengerjakan secara individu. Di sini Ibu mau melihat sampai mana pemahaman kalian terkait materi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk proses ini Ibu membuka waktu kurang lebih 5 menit. Nah, baik anak-anak semua, waktu sudah habis. Silahkan ketua kelasnya untuk mengumpulkan hasil dari pengerjaan tersebut di atas meja Ibu.
Mungkin cukup sekian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.